Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, langsung kita masuk ke hadis berikutnya, masih pada bab yang sama, hadis yang ke-147. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari ibunda Aisyah ummul mukminin, ibunda Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yadhhaba anhu an-naum. Jika salah seorang di antara kalian mengantuk dalam keadaan sedang sholat, falyarqud, maka hendaklah dia istirahat, dia tidur. Maksudnya berhentilah sholat setelah salam. Kalau 2 rakaat ya selesaikan 2 rakaat itu, kemudian salam, lalu setelah itu falyarqud, hendaklah kemudian dia tidur, hatta yadhhaba anhu naum, sehingga rasa kantuknya hilang, rasa ingin tidurnya hilang. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun la yadri la'allahu yadhhabu yastaghfiru fayasubbu nafsahu. Mengapa? Karena sesungguhnya kalau dia tetap sholat, memaksakan sholat, melanjutkan sholat, atau memulai takbiratul ihram lagi, sementara sebetulnya dia sudah dalam keadaan ngantuk berat, maka bisa jadi dia tidak tahu apa yang dia baca. La'allahu yadhhabu yastaghfir, mungkin saja dia ingin meminta ampun, ingin membaca astaghfir atau Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah aku, fayasubbu nafsahu, tapi kemudian dia malah merugikan dirinya sendiri, mencela dirinya sendiri. Maksudnya membaca doa yang salah. Kalau orang Arab harusnya dia membaca Allahumma ghfirli, dia mungkin jadi membaca Allahumma la taghfirli, ya Allah ampunilah aku, menjadi ya Allah jangan ampuni aku. Mungkin saja. Tapi yang paling mungkin bagi kita adalah salah membaca Al-Quran yang kita baca. Ada satu ayat yang ketinggalan karena saking ngantuknya. Ya, membaca surat, setelah membaca Al-Fatihah mungkin kita salah baca, kurang ayat, atau loncat ke surat lain misalnya, atau lupa rakaat dan lain-lain, atau lupa membaca apa yang wajib, misalnya tahiyat akhirnya menjadi tidak terbaca, bahkan mungkin jadi terdiam karena ngantuk. Nah, ini malah tidak baik bagi kesempurnaan sholat. Jadi kata Rasul, falyarqud, hendaklah dia selesaikan salam kemudian tidur, jangan lanjutkan lagi. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Bayanu mufradatil hadis, penjelasan tentang beberapa kosakata di dalam hadis ini. Yang pertama, na'asa. Kata na'asa bifathil ain, ainnya fathah, na'asa. Fil madhi, ini fi'il madhinya ya. Wa dhammiha fil mudhari'. Kemudian fi'il mudhari'nya menjadi yan'usu, na'asa yan'usu. Wan nu'asu muqaddimatun naum. An-nu'as artinya ngantuk, ya, muqaddimah tidur, membuat kita ingin tidur. Wa huwa yusalli, dalam keadaan salat. Wal muradu bis salati salatun nafilah, yang beliau maksud dengan salat di sini adalah salat sunnah. Idzil fariidatu qalilatul miqdar, karena salat wajib biasanya sebentar, tidak lama. Hanya 4 rakaat paling banyak, atau 3 rakaat atau 2 rakaat. Tetapi yang beliau arahkan di sini adalah sholat sunnah, dan itulah yang terjadi pada para sahabat Rasul, karena mereka orang yang sangat ingin memperbanyak sholat sunnah dan berlama-lama dalam sholat sunnah, terutama sholat malam. Jadi beliau berikan arahan kalau sudah ngantuk ya istirahat.
salam, selesaikan sholat 2 rakaat itu, kemudian istirahat. Yang berikutnya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah, fawaidul hadis. Faidah hadis ini, yang pertama, karahatu ijhadin nafsi bil ibadah. Makruh atau tidak disukai membuat diri kita menjadi kelelahan dengan beribadah. Jadi jangan sampai kita beribadah sampai kelelahan, ya, berlebihan merasa lelah sehingga mengganggu aktivitas lain di malam itu atau besok harinya. Kemudian yang kedua, al-iqtisadu wa tarkul ghuluwi fil ibadah. Sebaliknya, sekali lagi hadis ini menegaskan iqtisad, sikap moderat, wa tarkul ghulu, dan tidak berlebihan di dalam beribadah.